Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Talet gedeng lek sedin langan. Kadu sekop tak bantu tuak maliki. Selamat datang tamu undangan. Lek Lombok sak tercinta niki. Selamat datang Bapak dan Ibu, kami haturkan dalam acara kerjasama Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Universitas Mataram dan PT Sanindo Pangan Rinjani serta Astra dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial menuju kemandirian ekonomi. Namun sebelumnya perkenankan kami menyapa tamu kehormatan yang telah hadir pada sore hari ini. Yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Saifullah Yusuf. Yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal. Rektor Universitas Mataram Profesor Dr. Soekardi MPD. Ketua Senat, para Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Klub Kepala Lembaga, para Wakil Dekan dan jajaran Universitas Mataram, Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Syamsuri STMT, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Ibu Mira Riyati, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Bapak Supomo, staf khusus dan tenaga ahli Menteri Sosial, para pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Sosial, Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Ahmad Mahsyuri, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara Bapak Fatur Rahman, Kepala Bidang Ketenaga Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Bapak Wahyudi Rizal, Direktur PT Sanindo Pangan Rinjani, Bapak Dian Rahadian, Head and Environment of Social Responsibility Division, PT Astra International Tbk, Ibu Diah Suran Febrianti,
para keluarga penerima manfaat, pendamping sosial, para mahasiswa Universitas Mataram, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya hari ini kita dapat berjumpa di Universitas Mataram dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu marilah Bapak Ibu kita bersama-sama membaca basmalah untuk kelancaran acara kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Mataram kepada Profesor Dr. Soekardi MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Menteri Sosial, selamat datang di Universitas Mataram, Pak Menteri. Biasanya kami panggil Gus Epul gitu. Yang kami hormati Bapak Mi, Gubernur, kami bilang Mi, Pak Menteri, karena biasanya kalau di Lombok itu ada strata ya, dan beliau kebetulan lalu Muhammad Iqbal, jadi kami panggil Mami biasanya. Kemudian ada Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Ibu Mira, kemarin ketemu dengan kami. Kemudian Direktur Jenderal Rehabilitasi Bapak Supomo, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Lombok Utara. Kemudian ada tenaga ahli juga di sini, tenaga ahli Menteri Sosial, mohon maaf, seluruh pejabat dari Kementerian Sosial yang kami banggakan. Kemudian para pejabat di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara. Kemudian yang kami banggakan dan kami hormati juga ada Direktur PT Sanindo Pangan Rinjani, Ibu Dia. Bersama di sini ada Bu Diah tadi ya, Bu Diah ya. Selamat datang di Universitas Mataram. Bapak, Ibu, mohon maaf Bapak Ketua Senat, mudah-mudahan masih ada, Ketua Senat Unram, terus Wakil Rektor, Bapak Ibu, Bapak Dekan, Ketua Lembaga, dan yang kami banggakan seluruh masyarakat dan mahasiswa yang saya hormati. Pak Menteri, tadi saya mengikuti di Murisbang, saya mengikuti acaranya Migup, di situ hadir, dan satu kata kunci yang saya dapat tadi di situ adalah kemiskinan ini mata rantainya harus dipotong. Dan kami sangat setuju itu Pak Menteri. Kebetulan kami, kalau boleh kami laporkan di Unram ini Pak Menteri, dari 38.000 mahasiswa saat ini di Unram, ada sekitar 754 mahasiswa yang nol, tidak membayar sama sekali. Jadi mahasiswa itu adalah mahasiswa kategori miskin prestasi dengan kategori dulu dapat PKH dan lain-lain. Jadi mereka tidak bayar sama sekali. Bahkan di antara itu ada mahasiswa kedokteran sebanyak 15 orang. Itu tidak bayar sama sekali. Jadi bentuk tanggung jawab perguruan tinggi juga untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kemudian juga Pak Menteri, perlu kami sampaikan ada 45% mahasiswa kami itu hanya membayar grade UKT di grade 1, 2, hanya bayar 500.000, 1 juta, itu paling tinggi Pak Menteri. Dan mudah-mudahan itu bagian dari ikhtiar kami untuk membantu masyarakat. Nah, izin Pak Menteri, kemarin kami diskusi dengan Ibu Mira bahwa memang arah pemberdayaan sekarang adalah fokus. Bukan lagi kita memberikan kebutuhan yang langsung. Seperti dulu kita sering mendengar ada BLT gitu. Dan kami sepakat itu Pak Menteri, dan itulah juga sejalan dengan visi misi Unram, yaitu menuju kampus berdampak. Dan kami dalam waktu dekat nanti sama Migup akan meluncing profesor berdampak, ada dosen berdampak. Jadi mereka, para guru besar ini diturunkan ke masyarakat, ke desa untuk membangun desa, Pak Menteri. Jadi kenapa itu kami lakukan? Tentu kami tidak ingin hanya berada di ruang sunyi yang berada di sendiri, tapi kami harus melihat realita di sosial di masyarakat. Kita banyak tantangan tentang kemiskinan, ada tentang kesenjangan sosial dan lain-lain.
maka perguruan tinggi kampus harus hadir untuk itu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yang akan kami lakukan pasti adalah transformasi akademik. Jadi Bapak Ibu, tidak bisa kita pembelajaran kita hanya duduk di ruang kelas, tapi kita tidak membaca realitas sosial. Maka pembelajaran akademiknya harus bertransformasi. Yang kedua, tentu riset-riset yang akan kami lakukan, yang diarahkan untuk dosen kami, adalah riset yang bermanfaat, tentu yang berdampak Pak Menteri. Nah, maka nanti riset yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat desa, riset pengentasan kemiskinan itu yang harus dilakukan. Dan yang ketiga tentu adalah pengabdian yang menjembatani menjadi jembatan perubahan. Pak Menteri, kalau misalnya hari ini kita bertemu karena ada pemberdayaan porang oleh Prof. Warji, kebetulan salah satu guru besar kami, di NTB ini masih banyak potensi lain yang akan kami kembangkan. Ini Pak Gup. Ada ini bawang putih itu sudah ada kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Ada coklat, ada kakao, ada lobster. Bahkan kami di Ekas sana sudah punya rumput laut Pak Menteri yang kemudian itu bisa dihilirisasi. Nah, tentu semua ini butuh kerjasama dan kami sangat berterima kasih kepada Bu Diah dan teman-teman atas kerjasamanya dengan Prof. Suwarji, UNRAM, dan ke depan kami sangat berharap kalau bisa diperluas, Bu Diah, tidak hanya porang, tapi juga kakao, kemudian kentang, kita punya potensi yang sangat besar untuk kita berdayakan. Nah Pak Menteri, mungkin lokus-lokus tadi masih di area Lombok, mungkin lokus itu juga belum banyak menyentuh di daerah-daerah terpencil termasuk di Sumbawa. Ini adalah keterbatasan kami Pak Menteri, tapi kami komitmen untuk memperluas, memberdayakan masyarakat. UNRAM siap Pak Menteri, dan apalagi ini akan semakin bagus kalau kemudian program-program di Kementerian Sosial melibatkan kami di Universitas Mataram. Kami siap begitu Pak Bapak ya, Bapak dekan ini kebetulan ada di sini. Migup, kami siap dan komitmen tentu nanti dengan sama-sama Pak Menteri. Karena kami tahu bahwa membangun ini Pak Menteri, kami tidak ingin menghasilkan hanya lulusan yang intelektual, tapi kemudian dia tidak bisa membaca realitas sosial atau tidak menyelesaikan masalah sosial. Dan itu adalah fokus kita, bukan hanya kemudian menghasilkan menara gading di kampus, tapi kemudian riset-riset yang hanya sampai pada di jurnal Scopus, tapi kemudian tidak bermanfaat bagi masyarakat. Saya kira itu Pak Menteri, selamat datang di Universitas Mataram. Kami sangat senang dan mudah-mudahan nanti kita terus bangun kolaborasi. Seterusnya kami siap dengan kekuatan penuh, ada 1.400-an lebih dosen kami, guru besar ada 1.200 siap mendukung pembangunan daerah termasuk Kementerian Sosial. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rektor Universitas Mataram atas sambutan hangatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada yang kami hormati, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, kami persilahkan. Siap. Mohon maaf, selanjutnya adalah arahan dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Saifullah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Gubernur, karena sudah sore, terlambatnya cukup lama, langsung saja saya katanya gitu ya. Sudah saya lanjutkan ini perintahnya Pak Gubernur. Tepuk tangan untuk Gubernur NTB. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama tentu saya mohon maaf dulu dengan Pak Gubernur ini. Kepada Pak Rektor, kepada Pak Wakil Bupati Lombok Utara, seluruh tamu undangan yang hadir, karena kami datang sangat terlambat, rencananya jam 2, kita baru sampai di sini jam 4 sore, jadi cukup lama 2 jam, itu sungguh sangat menyiksa. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sebelum dari sini kami tadi ada beberapa kegiatan. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Pak Rektor yang telah menyediakan tempat
memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama di tempat ini. Terima kasih juga kepada perusahaan dan juga LSM, lembaga non-government yang terlibat dalam kerjasama untuk memberdayakan masyarakat, khususnya dalam budidaya porang di Provinsi NTB ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disinggung oleh Profesor Dr. Soekardi selaku rektor. Salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan itu adalah pemberdayaan. Ada bansos sifatnya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar. Dan itu sekali lagi sementara. Karena yang selamanya itu adalah berdaya. Saya terima kasih ini kita kerjasama, kolaborasi. Kalau istilahnya Pak Gubernur ini kita berjamaah. Jadi kalau sholat sendiri itu pahalanya sendiri, tapi jamaah, sholat jamaah pahalanya berlipat-lipat. Sama dengan kolaborasi, kita kerjasama berjamaah, insya Allah dampaknya akan lebih nyata. Ini ada kampus, ada perusahaan, ada pemerintah daerah, ada Kementerian Sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ini gandeng tangan, jalan bersama, insya Allah dampaknya akan lebih nyata. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami Kementerian Sosial ditugaskan oleh Presiden untuk melakukan langkah-langkah yang lebih konkret dalam rangka untuk bisa menindaklanjuti keluarga-keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Jadi kita tahu bahwa ada bantuan-bantuan sosial pemerintah yang salah satunya disalurkan lewat Kementerian Sosial, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Mungkin bantuan pangan, untuk sandang, untuk rumahnya supaya lebih layak huni, anaknya bisa bersekolah, dan lain-lain yang diperlukan dalam rangka untuk menekan pengeluaran rumah tangga. Jadi belanjanya itu dikurangi dengan bantuan-bantuan sosial. Ya, jadi ada mengurangi. Coba itu slide-nya itu ini aja. Ini supaya jadi pemahaman kita aja. Jadi yang slide itu, jadi yang konsepnya ini seperti ini kira-kira Bapak Ibu sekalian. Jadi ada program itu untuk mengurangi pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan memutuskan rantai kemiskinan. Ini yang dititipkan oleh Pak Presiden kepada kami. Jadi ada 3 ya yang penting di sini. Bansos itu sementara, karena kita ingin keluarga-keluarga penerima manfaat ini nanti akhirnya menjadi keluarga berdaya lewat pemberdayaan. Jadi pemberdayaan ini adalah jembatan untuk menuju keluarga yang lebih mandiri. Kira-kira seperti ini Pak Rektor. Jadi saya ingin memberikan rasa hormat kepada Gubernur NTB yang untuk pertama kalinya dalam 1 tahun terakhir ini NTB termasuk provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Bukan soal gampang untuk NTB bisa menurunkan kemiskinan dengan cepat. Itu kalau enggak gubernurnya bisa mengorkestrasi dengan baik, itu mungkin agak sulit untuk bisa turun lebih cepat. Nah, inilah kira-kira desain ya kinerja yang kita bangun Pak Gubernur. Jadi targetnya tentu kemiskinan menurun, sudah dijalankan oleh Pak Gubernur. Ada 3 program utama, mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan yang terakhir adalah mencegah transmisi kemiskinan. Mengurangi beban pengeluaran itu dengan memberikan bantuan-bantuan sosial, baik itu PBI,
bansos sembako, bansos PKH, itu semua adalah dalam rangka mengurangi beban pengeluaran keluarga. Nah setelah itu kita tingkatkan dengan meningkatkan pendapatan. Nah pemberdayaan ini adalah bagian dari upaya meningkatkan pendapatan keluarga. Harapannya ya mereka nanti menjadi keluarga yang lebih mandiri. Nah untuk mencegah transmisi kemiskinan, jalurnya adalah dengan pendidikan. Karena secara umum kalau keluarganya miskin, itu anaknya miskin. Nanti cucunya juga miskin. Jadi ada DNA kemiskinan. Kemiskinan yang turun-menurun itu ada salah satu jalan untuk memutusnya. Lewat cara yang terpuji dan teruji. Yaitu lewat jalur pendidikan. Kenapa kemudian Bapak Presiden mendirikan sekolah rakyat? Karena itu strategi ketiga adalah menurunkan kemiskinan dengan cara mencegah transmisi kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, kalau pemberdayaan bisa lewat pelatihan, pemberian modal, dan membuka pasar. Hari ini kita sedang di titik ini. Memberikan pelatihan nanti kepada keluarga penerima manfaat, khususnya pelatihan bagaimana menanam porang, memberikan bantuan modal berupa bibit misalnya, dan nanti membuka pasar dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha yang ikut terlibat dalam kegiatan ini. Ini adalah satu bentuk kolaborasinya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian kita coba ini renungkan bersama-sama sebagai konsep bersama. Dan tentu di dalam proses panjang ini kita memerlukan pendampingan. Kami terima kasih tadi Pak Rektor berkomitmen untuk memberikan pendampingan tidak hanya program ini, tapi program secara keseluruhan, program pemerintah secara keseluruhan. Sehingga nanti ada profesor turun ke kampung, dosen tidak hanya mahasiswanya yang turun ke desa, tapi rektornya sendiri pun insya Allah juga akan turut terlibat untuk ikut memberdayakan masyarakat di desa-desa atau di sudut-sudut daripada Nusa Tenggara Barat ini. Maka itu saya mengusulkan kepada Pak Rektor. Ini ada pilot project-nya adalah porang. Mohon bisa didampingi secara berkelanjutan. Jadi tidak dampingi sekali terus berhenti, nanti ganti-gantian mahasiswa untuk mendampingi. Supaya keluarga-keluarga penerima manfaat ini tidak hanya peningkatannya bertambah, tapi bagaimana mereka mengelola penghasilan yang meningkat itu sehingga bisa dilipat gandakan. Nah untuk itu saya ngajak Pak Rektor, tolong ini didampingi tidak hanya sekali, tapi nanti secara berkelanjutan terus-menerus. Tidak hanya pendekatan ini, tapi juga program-program yang lain. Tidak hanya program pemberdayaan menanam porang ini saja, tapi juga ingin program-program lain bisa didampingi dengan para mahasiswa Pak Rektor. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Saya ingin minta keluarga penerima manfaat dari para petani yang diundang silakan berdiri. Ada? Silakan berdiri. Para petani-petani yang akan mendapatkan bantuan silakan berdiri. Ada berapa, Bu? Berapa yang hadir? Yang hadir adalah 100 lebih sedikit lah. Ya, jadi sudah ada yang diintervensi dengan pemberdayaan, ada sebagian lagi yang baru akan menerima pemberdayaan. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Saya untuk absen aja, datang beneran apa? Cuma hanya diwakili oleh orang lain. Ini benar-benar ya, asli ya. Kurang keras, asli apa enggak? Asli apa enggak? Asli. Akan dapat bantuan apa? Akan dapat bantuan bibit, ya. Nah ya, bibit. Selain bibit apa? Alat-alat pertanian. Pacul. Uang enggak? Ada nanti. Oh ya.
Ya nanti tolong diurai bantuannya apa aja ya Bu ya. Terima kasih. Siap menerima bantuan? Ada yang menolak? Silakan yang menolak berdiri. Enggak ada Pak Rektor, mau semua. Semangat ya. Bu, Bapak sekalian, bantuan ini tentu harus dimanfaatkan dengan baik supaya pendapatan Bapak Ibu sekalian meningkat. Kami berharap tahun depan Ibu sudah tidak menerima bansos lagi, biar bansosnya diterima yang lain. Sementara Bapak Ibu sekalian sudah menjadi keluarga yang lebih mandiri. Ingat ya, bahwa bantuan pemberdayaan jauh lebih besar daripada hanya bansos. Kalau bansos paling 200.000 per bulan ya untuk BPNT, bantuan pangan non tunai. Kalau PKH tergantung komponennya. Gitu. Paling ya setahun nggak lebih dari 4 juta, 5 juta untuk PKH. Itu kalau komponennya lengkap. Kalau enggak ya paling hanya 2 juta atau 3 juta setahun. Tapi kalau program pemberdayaan bisa dibantu 5 juta untuk tambahan modal, bisa dibantu pelatihan, bisa dibantu dengan kegiatan-kegiatan yang lain, terutama misalnya meningkatkan aset. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lebih berani untuk program pemberdayaan, insya Allah lah akan didampingi dengan baik, diberikan pelatihan sehingga menjadi keluarga yang lebih mandiri. Kepada PT apa namanya PT-nya ya? Ya, pokoknya itulah namanya ya. Ya terima kasih ya sudah memberikan apa? Sudah siap menjadi apa itu? Off taker. Ya terima kasih ya. Kemudian LSM yang membantu para petani yang mendampingi mana? LSM-nya siapa? Prof? Hah? Astra mana Astra? Astra dari Astra. Ya silakan berdiri. Nah Astra ini yang membantu apa? Enggak, saya hanya ingin menceritakan bahwa ini ada kampus, ada perusahaan, ada CSR perusahaan, ya kan? Kemudian juga ada dari pemerintah, dalam hari ini lewat Kementerian Sosial. Nanti kalau sukses, bukan tidak mungkin Pak Gubernur juga akan turun menambah program-program dari tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Khusus kepada anak-anakku, adik-adikku, para mahasiswa, terima kasih mau ikut mendengarkan, menyaksikan kegiatan kita ini. Kalian adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Saya dulu seperti teman-teman ini, suka lihat, suka duduk, suka merenung gitu. Nah, alhamdulillah sekarang bisa berdiri di sini. Jadi ikut kegiatan ini manfaatnya tidak untuk hari ini. Tapi 5-10 tahun yang akan datang, anak-anakku, adik-adikku akan merasa manfaatnya kenapa datang pada sore hari ini. Coba silakan berdiri yang mahasiswa, mahasiswi silakan berdiri. Nah, ya kan keren ini. Ya, terima kasih ya Pak Rektor. Ini mahasiswanya diajak menyaksikan proses pemberdayaan di kampus ini. Terima kasih, silakan duduk kembali. Pak Gubernur, bila ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih semuanya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Menteri Sosial untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Universitas Mataram dan PT Sanindo Pangan Rinjani. Dengan hormat kami mengundang Bapak Rektor Universitas Mataram beserta Direktur PT Sanindo Pangan Rinjani untuk dapat naik ke atas panggung. Kami persilakan Bapak Gubernur untuk dapat naik ke atas panggung.
Mohon berkenan untuk diperlihatkan Bapak. Dan inilah nota kesepahaman antara Kementerian Sosial Republik Indonesia beserta Universitas Mataram dan PT Sanindo Pangan Rinjani. Selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Universitas Mataram tentang sinergitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Saya Pak Gub, bentar Pak Gub. Saya itu tertarik ini, namanya Auditorium M. Yusuf, berarti bapak saya ini. Saya Saifullah Yusuf, ini Auditorium M. Yusuf Abu Bakar. Siapa itu Yusuf Abu Bakar? Rektor pertama UNRAM. Oh, rektor pertama UNRAM. Ternyata kata Pak Gubernur ini aslinya dari Pasuruan, Jawa Timur. Nah, saya asli Pasuruan dan pernah menjadi wali kota Pasuruan. Ternyata Pak Yusuf Abu Bakar ini adalah keluarga dari Gubernur NTB sekarang, Pak Lalu Muhammad Iqbal. Apanya Pak? Pamannya Pak Gubernur sekarang. Nah, Pak Gubernur ini, ibunya itu asli kota Pasuruan. Jadi saya sama Pak Gubernur ini ada sambung saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mau berkenan Bapak Menteri, Bapak Rektor beserta Bapak Gubernur dan juga Direktur dari PT Sanindo Pangan Rinjani, juga dari Astra untuk dapat memberikan bantuan. Bapak dan Ibu, marilah kita saksikan penayangan video pemberdayaan budidaya porang. Ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Cuaca tak menentu, biaya terus meningkat, hasil tak selalu sebanding dengan usaha. Namun, mereka tetap menentang, tetap berharap. Di kaki gunung menjadi, bangkai subur, dan tanah lebih bekerja keras, membuka harap baru melalui orang. Bumi bernilai tinggi, bukan sekedar tanaman, melainkan jalan untuk memperbaiki kehidupan. Melalui program pemberdayaan sosial ekonomi, Kementerian Sosial bersama Astra Internasional dan Universitas Mataram hampir membantu bumi. Sebanyak 220 kami dari seluruh desa Sulawesi Utara mulai bergerak bersama membentuk kelompok yang masuk dari awal pencernaan, merawat hingga mengelola hasil panen. Perlahan, upaya ini menentukan arah. Habis ini apa? Habis ini apa? Membuka akses pasar dan memberi kepastian langkah yang jauh. Gak tahu Bu, saya juga gak tahu Bu. Jangan langsung ke saya Bu. Saya dari tadi digangguin sama orang. Jadi saya ini aja. Iya maksudnya kalau beli juga nggak sesuai harga. Jadi saya juga ini gitu sama ibu. Tadi dari asal udah marah-marah. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Menteri Sosial untuk dapat memberikan bantuan penyerahan secara simbolis bibit porang kepada para keluarga penerima manfaat. Untuk itu kami persilakan Bapak Menteri untuk dapat naik ke atas panggung beserta Gubernur NTB, Wakil Bupati Lombok Utara,
dan juga Rektor Universitas Mataram. Dan kami persilahkan perwakilan dari Asra untuk dapat naik ke depan juga. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Ibu untuk dapat kembali ke tempat dan selanjutnya pemberian mock-up bantuan pemberdayaan budidaya porang untuk kelompok masyarakat Desa Mumbul Sari, Desa Salut, Desa Selengen, Desa Santang senilai 950 juta rupiah kepada Wakil Bupati Lombok Utara.
Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri untuk dapat menyerahkan plakat terlebih dahulu kepada Universitas Mataram. Mohon berkenan Bapak Rektor Universitas Mataram. Dan selanjutnya dari Universitas Mataram kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Menteri untuk tetap berada di tempat. Dan kami mengundang dari PT Astra untuk dapat maju ke depan bersama Bupati Lombok Utara. Penyerahan simbolis bantuan alat produksi dan pelatihan kewirausahaan tahun 2026 oleh Astra kepada Bupati Lombok Utara. Baik, terima kasih. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Bupati, Bapak Rektor untuk dapat berfoto bersama. Kami persilakan untuk dapat berdiri. Dan kami persilakan teman-teman kamera untuk dapat naik ke atas panggung. Dan selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat berdiri. Baik, mohon izin saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi mohon izin dengan gaya Kemensos selalu ada di atas tangannya. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara penandatanganan MOU antara Kementerian Sosial dengan Universitas Mataram dan PT Sanindo Pangan Rinjani.